Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Sekarang kita masuki pesantren kilat, yaitu kita ada tema tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Itu tentang perang Khandaq. Kala itu Rasulullah SAW tengah berduka atas kehilangan 6 sahabatnya yang telah syahid di tangan kafir Quraisy. 2 di antaranya adalah Zaid bin Ad-Dasina dan Qubaid bin Adi. Zaid bin Ad-Dasina wafat dipenggal kepalanya oleh budak milik Safwan bin Umayyah untuk membalaskan dendam kematiannya ayahnya pada perang Badar. Sebelum Zaid wafat, keteguhan hatinya mencintai Allah dan Rasulullah Muhammad membuat kagum seorang Abu Sufyan. Qubaid bin Adi wafat dibunuh di tiang salib oleh para kafir Quraisy. Permintaannya terakhirnya adalah agar diizinkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Selepas melaksanakan sholat 2 rakaat, ia dinaikkan ke tiang salib. Kemudian sambil memandang orang-orang yang menontonnya, ia berteriak, "Ya Allah, hitunglah jumlah mereka itu. Binasakanlah mereka dalam keadaan tercerai-berai, dan jangan biarkan hidup seorang pun." Mendengar ucapan itu, orang-orang yang menonton itu gemetar ketakutan. Akhirnya Qubaid bin Adi wafat dibunuh di tiang salib tersebut. Dalam duka ini, kemudian Rasulullah didatangi oleh Abu Bara, seorang pemuka masyarakat di daerah Najd. Rasulullah menawarkan Abu Bara untuk memeluk Islam. Namun Abu Bara menolaknya. Namun Abu Bara mempersilahkan Rasulullah mengutus para sahabat untuk mengajak orang-orang Najd masuk Islam. Bahkan ia menjamin keselamatan para sahabat Rasulullah. Perlu diketahui, Abu Bara adalah orang yang dapat dipercaya dan memegang teguh janjinya. Akhirnya Rasulullah mengirimkan 70 muslim di bawah pimpinan Al-Munzir. Sesampainya di Najd, tepatnya di Bi'ir Ma'unah, Al-Munzir mengirimkan Haram bin Milhan kepada Amir bin At-Tufail, pimpinan Bani Sulaim, untuk menyampaikan surat dari Rasulullah SAW. Namun Amir bin At-Tufail malah membunuh Haram bin Milhan. Kemudian Amir bin At-Tufail mengajak kaum Bani Amr untuk menyerang kaum muslimin, namun mereka menolak. Lalu Amir bin At-Tufail mengajak suku-suku lainnya hingga terkumpullah beberapa suku untuk mengepung kaum muslimin. Kaum muslimin terlambat menyadari rencana tersebut, tidak mampu membuat banyak. Mereka tetap melawan dan seluruh kekuatan mereka, hingga akhirnya hanya tersisa 2 orang yang selamat dari kaum muslimin, yaitu Ka'bah bin Zaid, Amir bin Umayyah. Dalam perjalanannya menuju Madinah, dengan penuh luka, Amr bin Umayyah membunuh 2 orang yang dikira bagian dari orang-orang yang mengepung kaum muslimin.
Sesampai di Madinah, diceritakan semuanya yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sangat terkejut dan kecewa terhadap Abu Bara, Rasulullah mendengar cerita dari Amr bin Umayyah. Begitupun dengan Abu Bara. Ia sangat marah dengan pengkhianatan Amir bin At-Tufail. Akhirnya anak Abu Bara dengan sangat marah berangkat dengan tombaknya untuk membunuh bin Amir Tufail. Amir bin Tufail pun tewas di tangan Rabi'ah anak Abu Bara. Dan ternyata dua orang yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah merupakan bagian dari Bani Amir, pimpinan Abu Bara. Sehingga kaum muslimin harus membayar diyat atau denda kepada keluarga mereka, dikarenakan ada perjanjian antara kaum muslimin dan Yahudi. Maka kaum Yahudi juga wajib membantu bayar diyat. Berangkatlah Rasulullah dengan 10 sahabatnya ke tempat Bani Nadir. Cerita tentang Bi'ir Maunah membuat musuh kaum muslimin lebih berani. Para Yahudi Bani Nadir kemudian berencana untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan Rasulullah dianggap sebagai kesempatan besar bagi mereka untuk membunuh Rasulullah. Kemudian saat Rasulullah tiba di tempat Bani Nadir, para Yahudi Bani Nadir menyambutnya dengan hangat. Seketika Rasulullah untuk bersama mereka di salah satu kediaman kaum Yahudi Bani Nadir. Mereka berencana menjatuhkan batu ke atas kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Jibril turun memberitahu Rasulullah tentang rencana jahat kaum Yahudi Bani Nadir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bangkit dan langsung pergi, bahkan tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada para sahabat beliau. Sesampainya di Masjid Madinah, Rasulullah menceritakan rencana jahat kaum Yahudi Bani Nadir. Kemudian beliau memanggil Muhammad bin Maslamah untuk menyampaikan pesan kepada kaum Yahudi Bani Nadir. Mereka diberi waktu 10 hari untuk meninggalkan Madinah. Jika ada yang bertahan, maka akan dipenggal kepalanya. Kaum Yahudi Bani Nadir pun ketakutan dan mereka meninggalkan Madinah. Namun Abdullah bin Ubay datang berkata bahwa ia dan pasukannya serta orang-orang Bani Quraisyah dan sekutu dari Ghatafan akan membantu mereka jika diperangi. Akhirnya Yahudi Bani Nadir pun memilih untuk bertahan di tempatnya dan melawan kaum muslimin. Berangkatlah kaum muslimin ke perkampungan Bani Nadir. 12 malam, pasukan muslimin mengepung kaum Yahudi Bani Nadir yang bertahan dari rumah ke rumah. Bantuan yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay tidak kunjung muncul. Kemudian Rasulullah melakukan strategi baru dengan membakar dan menebangi kebun kurma kaum Bani Nadir. Akhirnya semangat kaum Yahudi Bani Nadir pun meredup dan mereka menyerah.
kemudian menyatakan akan keluar dari Madinah. Rasulullah memberikan mereka kesempatan untuk membawa apa yang mereka miliki hingga muat pada satu unta mereka. Hanya ada 2 orang Yahudi yang masuk Islam, yaitu Yamin bin Amr dan Abu Sa'ad bin Wahab. Kemudian tanah yang ditinggalkan Bani Nadir dibagikan kepada kaum Muhajirin setelah beliau menyisihkan untuk kaum fakir dan miskin. Setelah itu, Rasulullah teringat tantangan Abu Sufyan yang perang Uhud untuk kembali berperang pada tahun selanjutnya. Lalu datanglah utusan kaum Quraisy bernama Nuaim bin Mas'ud. Ia menyatakan bahwa orang-orang Quraisy telah berkumpul dan bergerak dengan pasukan terbesar yang pernah dibentuk oleh bangsa Arab. Mereka siap menghancurkan kaum muslimin jika mereka berani ke lembah Badar. Mendengar berita tersebut, kaum muslimin pun melemah dan tidak berani untuk menuju medan peperangan. Hingga akhirnya Rasulullah marah dan berkata bahwa beliau akan berangkat walau sendirian. Akhirnya hilanglah ketakutan para kaum muslimin dan sebanyak 1.500 kaum muslimin segera bersiap berangkat ke lembah Badar di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebanyak 2.000 pasukan Quraisy dipimpin di bawah pimpinan Abu Sufyan telah sampai di Zahran dan bermalam di Muzannah. Namun Abu Sufyan beserta pasukan memutuskan mundur karena sebenarnya mereka berangkat dengan keadaan berat hati karena Mekah sedang dalam keadaan musim kering. Akhirnya pasukan Quraisy mundur kembali ke Mekah. Kaum muslimin selama 8 hari menuju pasukan Quraisy. Kesempatan ini digunakan untuk berdagang hingga mendapat keuntungan yang besar. Hingga akhirnya terdengar kabar bahwa pasukan Quraisy telah mundur. Kaum muslimin pun bersorak, bertakbir menyerukan kemenangan. Kaum muslimin pulang ke Madinah dengan rasa gembira. Namun kemudian terdengar kabar bahwa Bani Ghatafan dari Najd bersiap menyerang kaum muslimin. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah memimpin pasukan untuk menyergap kaum Bani Ghatafan. Sebanyak 400 pasukan menyergap dengan serangan mendadak yang membuat Bani Ghatafan kocar-kacir berlarian. Pasukan muslimin pun menang dengan telak. Namun dalam perang ini, kaki pasukan muslimin harus dibalut kain karena penuh luka sobek, dan kuku mereka terlepas karena harus bergerak dengan cepat. Setelah itu, kemenangan kaum muslimin di perang Badar tersebar luas ke daratan Arab. Hal ini membuat Bani Mustalik, sekutu Quraisy yang paling kuat, geram dan tidak tinggal diam. Mereka pergi menemui Abu Sufyan untuk menghiburnya. Kemudian Al-Harith, pimpinan Bani Mustalik, mengumpulkan suku-suku terdekat mereka
untuk menyerang Madinah. Rasulullah mengetahui tentang rencana penyerangan ini, langsung pergi meninjau wilayah musuh untuk menentukan strategi perang. Kemudian beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Akhirnya diputuskan untuk menyambut musuh dengan strategi yang menakjubkan. 1.500 pasukan dipimpin Rasulullah melakukan serangan dengan sangat cepat. Diawali dengan hujan panah oleh kaum muslimin. Hal itu membuat musuh tercerai-berai, sehingga ketika pasukan utama datang, mereka dapat menghancurkan pasukan musuh dengan mudah. Sebanyak 200 prajurit musuh tertawan oleh kaum muslimin, dan komandan tertinggi musuh tumbang terkena panah kaum muslimin. Kemudian Rasulullah menikahi putri dari Al-Haris dari Bani Mustahlik. Pernikahan ini membuat Bani Mustalik berbalik memihak kaum muslimin. Setelah perang dengan Bani Mustalik, ternyata kaum Yahudi Bani Nadir semakin membenci kaum muslimin. Mereka kemudian menghasut seluruh pemuka Quraisy dan pembuka kabilah Ghatafan untuk membalas dendam kepada kaum muslimin di Madinah. Mereka mengatakan bahwa di Madinah terdapat kaum Yahudi yang siap untuk menyerang dari dalam Madinah bersama mereka. Usaha kaum Yahudi Bani Nadir ini membuahkan hasil. Sebanyak 10.000 pasukan gabungan yang disebut kemudian sebagai pasukan Ahzab yang siap menyerang Madinah dengan kekuatan penuh. Rasulullah mendengar kabar tersebut, langsung mengatakan rapat dengan para sahabat. Mereka kemudian kebingungan bagaimana cara bertahan yang ampuh menghadapi musuh sebanyak itu. Akhirnya Salman Al-Farisi muncul dan memberikan saran untuk membuat parit yang dalam dan lebar sekitar Madinah. Usulan ini pun disetujui. Dimulailah kaum muslimin bekerja keras membuat parit yang dalam dan lebar setiap harinya. Bahkan Rasulullah pun ikut turun menggali parit tersebut. Kemudian kaum muslimin menemukan batu besar yang sulit untuk dihancurkan ataupun dipindahkan. Akhirnya mereka melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menghancurkan batu tersebut sebanyak 3 pukulan, dan dalam pukulan tersebut Rasulullah mendapatkan sedikit penglihatan. Diawali dengan Bismillah. Pukulan pertama dilayangkan. Rasulullah melihat bahwa ia diberi kunci-kunci Syam, dan dalam melihat istana mereka yang bercar merah. Pukulan kedua, beliau melihat diberi tanah Persia dan mampu melihat istana mereka yang bercat putih. Pukulan ketiga, beliau diberikan kunci-kunci Yaman dan melihat pintu-pintu gerbang sannya. Dalam panggilan ini terdapat kisah menarik, di mana
makanan yang hanya sedikit yang disediakan oleh istri dari Jabir bin Abdullah. Makan tersebut menurut perhitungan Jabir hanya cukup untuk 5 orang saja. Kemudian Rasulullah memanggil seluruh pasukan muslimin untuk makan bersama. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata makanan tersebut cukup memenuhi perut pasukan muslimin, bahkan sampai tersisa. Pembuatan parit selesai tepat waktu hingga saat pasukan Ahzab tiba. Mereka terkejut dan marah melihat strategi yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin menghujani pasukan Ahzab yang mencoba mendekati parit dengan anak panah. Begitu seterusnya. Dalam peperangan ini, Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir, mendatangi Ka'bah. Bin Asad al-Quraiji, pemimpin Bani Quraisyah, untuk menghasut Bani Quraisyah untuk menyerang kaum muslimin dari dalam Madinah. Kemudian seorang Yahudi Bani Quraisyah mencoba mendekati benteng yang berisi anak-anak dan perempuan. Namun, gerak-gerik tersebut diketahui oleh bibi Rasulullah Safiyah binti Abdul Muttalib. Singkat kata, lelaki tersebut dipukul dengan tiang mati. Hal ini membuat ciut nyali Yahudi Bani Quraisyah karena mereka merasa bahwa benteng dijaga dengan sangat ketat oleh kaum muslimin. Kaum muslimin terkejut mendengar pengkhianatan kaum Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Sa'ad bin Mu'adz dengan beberapa sahabat untuk menemui Bani Quraisyah. Sa'ad kemudian berkata dari luar benteng, Bani Quraisyah mengingatkan mereka tentang perjanjiannya dengan kaum muslimin. Namun Bani Quraisyah tidak mau mendengar, bahkan menentang dengan kata kasar. Ia membuat Sa'ad kesal dan segera melapor kepada Rasul tentang pengkhianatan tersebut. Keadaan genting ini membuat kaum munafik yang berada di dalam pasukan muslimin enggan melanjutkan perang, dan dengan berbagai macam alasan mereka meminta untuk pulang ke rumah mereka. Hal ini dibiarkan oleh Rasulullah karena takut dapat menularkan rasa takut kepada pasukan muslimin. Pasukan Ahzab masih belum menyerah untuk menerobos parit kaum muslimin. Saat ini tersisa 4.000 pasukan Ahzab. Hal ini membuat mereka memulai putus asa untuk menerobos pasukan ke Madinah. Kemudian Abu Sufyan mengirimi Rasul surat menyebut Rasulullah sebagai pengecut dan menantang Rasulullah untuk perang di tempat terbuka. Kemudian Rasulullah membalas bahwa ia memang akan menyerang mereka dan mengikis habis seluruh berhala di Mekah. Kemudian Rasulullah mengutus Nuaim bin Mas'ud, seorang yang dekat dengan Bani Quraisyah dan Bani Ghatafan, dan belum diketahui oleh mereka tentang keislamannya. Nuaim bin Mas'ud menemui Bani Quraisyah dan memberi
saran kepada mereka untuk meminta 2 orang dari Bani Khafatan dan Quraisy ke tempat mereka sebagai jaminan agar mereka tidak ditinggalkan dan tidak menyerang sebelum mendapatkan 2 orang tersebut. Lalu Nuaim menemui Bani Ghafatan dan memberi saran untuk jangan memberi 2 orang jaminan kepada Bani Quraiza, karena itu untuk diberikan kepada Rasulullah agar mereka diampuni. Mendengar hal itu, Quraisy dan Bani Ghatafan menjadi ragu, kemudian mengirimi Bani Quraiza surat untuk membantu menyerang dari belakang. Bani Quraiza menolak, meski Abu Sufyan meminta sampai 3 kali kepada mereka. Lalu Bani Quraiza menambahkan, meminta 2 orang sebagai jaminan untuk mereka. Akhirnya Quraisy dan Bani Ghatafan menjadi yakin akan perkataan Nuaim. Akhirnya pasukan Quraisy dan Bani Quraiza terpecah satu sama lain. Dalam perang Ahzab tersebut, Rasulullah tidak berhenti berdoa untuk kemenangan kaum muslimin. Pada suatu malam, terjadi angin topan di Madinah dan sekitarnya. Rasa dingin menusuk ke tulang. Kemudian Rasulullah mengutus Hudzaifah untuk mengintai pasukan musuh dan jangan melakukan apapun selain hal tersebut. Berangkatlah Hudzaifah sambil membawa panah dan dengan susah payah di tengah angin topan yang sedang terjadi. Sesampainya di perkemahan musuh, dilihatnya Abu Sufyan sendirian. Tentu ini adalah kesempatan untuk membunuh Abu Sufyan. Namun, ia teringat perintah Rasulullah untuk tidak melakukan apapun. Kemudian, dilihatnya Abu Sufyan berkata kepada seorang di sebelahnya untuk pulang, karena mereka telah mengalami kerugian yang besar pada perang ini, serta berkata bahwa ia pun akan pulang ke Mekah. Kemudian Hudzaifah pulang dengan bersusah payah dan melaporkan semuanya kepada Rasulullah. Pada pagi esoknya, kaum muslimin melihat ke arah tempat pasukan Ahzab yang kini telah tidak ada orang kecuali tenda-tenda kosong milik musuh. Rasulullah memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan muslimin pun pulang ke rumah masing-masing dengan rasa syukur dan bangga dengan kemenangan ini. Kemudian, untuk mengatasi pengkhianatan kaum Yahudi Quraisy, Rasulullah memerintahkan pasukan muslimin untuk mengepung benteng mereka. Selama 25 hari, benteng kaum Yahudi dikepung, hingga akhirnya mereka mengirim utusan kepada Rasulullah meminta untuk pergi dari Madinah seperti Bani Nadir dan Qainuqa. Namun permintaan ditolak karena yang mereka lakukan lebih sangat berbahaya dibanding Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Kemudian mereka menyerah tanpa syarat. Akhirnya Rasulullah mengangkat Sa'ad bin Mu'adz sebagai hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Yahudi Bani Quraiza, karena sukunya sangat bersahabat
dekat dengan Bani Quraisyah. Bani Quraisyah pun senang mendengar keputusan itu dan bersedia menerima segala hukuman yang ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'ad. Setelah berpikir dengan sangat mendalam, mempertimbangkan kedekatannya dan kecintaannya kepada agama Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Mu'ad akhirnya menjatuhkan hukuman mati tiap kaum laki-laki, menawan anak-anak dan kaum wanita, serta membagi harta benda mereka. Hukuman itu pun dilaksanakan, sehingga menimbulkan rasa segan dari seluruh suku yang bersekutu dengan kaum muslimin di seluruh Jazirah Arab. Setelah perang Khandaq, Rasulullah dan kaum muslimin kembali ke Madinah. Kaum muhajirin tentunya sangat teramat merindukan kampung halaman mereka. Bahkan Rasulullah sampai meneteskan air mata menahan kerinduan terhadap tanah kelahirannya. Pada bulan haji, Rasulullah dan 1.400 kaum muslimin berencana untuk berhaji. Berangkatlah mereka menuju Mekah menggunakan kain ihram, berniat untuk beribadah serta membawa 70 unta untuk berkorban. Hal itu tentunya tidak dibiarkan begitu saja oleh para pemuda Quraisy, karena mereka takut Rasulullah merencanakan sesuatu yang lain di balik berhajinya. Kemudian mereka mengirimkan Khalid bin Walid dan 200 pasukan berkuda untuk menghalangi kaum muslimin. Di perjalanan, Rasulullah bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang pasukan Khalid bin Walid. Kemudian Rasulullah meminta penunjuk jalan untuk memilih jalan pegunungan yang sulit dilewati. Kemudian Rasulullah dan kaum muslimin membangun perkemahan di Hudaybiyah. Di Mekah, Quraisy sudah siap untuk berperang. Kemudian Quraisy mengirim Budail untuk menemui Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwa kedatangan kaum muslimin adalah bukan untuk berperang sama sekali. Kemudian Budail kembali. Namun Abu Sufyan masih belum puas. Kemudian mengutus Quraisy untuk menemui Rasulullah. Quraisy menemui Rasulullah dan melihat banyaknya unta yang akan dikorbankan. Ia terharu dan beranggapan bahwa benar-benar Rasulullah datang untuk berhaji dan tidak pantas untuk dihalangi. Kembalilah ia kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan masih belum puas, kembali mengirimkan utusan, yaitu Urwah. Urwah menemui Rasulullah dan kembali kepada Abu Sufyan dengan laporan yang sama dan menambahkan ungkapan kekagumannya terhadap kecintaan sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Quraisy masih belum juga mengizinkan kaum muslimin untuk berhaji. Kemudian Rasulullah mengirim Utsman bin Affan untuk menemui orang-orang Quraisy. Kemudian Utsman menuju Mekah dengan perlindungan dari Aban bin Sa'id. Utsman menemui para pemuka Quraisy dan berdebat sangat alot dan sangat lama dengan mereka. Kaum muslimin menunggu dengan sangat khawatir di perkemahan. Akhirnya Utsman kembali dan bisa meyakinkan Quraisy tentang niat kaum muslimin.
Namun, Quraisy tidak bisa membiarkan mereka masuk karena telah mengirimkan Khalid bin Walid dan tidak mungkin ditarik kembali. Akhirnya Quraisy mengirimkan Suhail bin Amr untuk berunding dengan kaum muslimin. Dari perundingan itu dihasilkanlah perjanjian Hudaybiyah sebanyak 4 poin. Salah satunya bahwa kaum muslimin baru bisa berhaji pada tahun depan. Kemudian dengan berat hati, kaum muslimin melakukan ibadah haji tanpa bertawaf di Ka'bah. Dengan perjanjian tersebut, Rasulullah menjadi lebih leluasa menyebarkan agama Islam. Kemudian datanglah seorang bernama Abu Bashir, orang Quraisy yang telah masuk Islam, namun tidak diizinkan walinya ke Madinah menemui Rasulullah. Karena adanya perjanjian Hudaybiyah, Quraisy mengirimkan seseorang dari Bani Amr dan seorang budaknya untuk menjemput Abu Bashir. Di tengah perjalanan kembali ke Mekah, Abu Bashir kemudian membunuh seseorang dari Bani Amr tersebut karena tidak ingin dianiaya oleh kafir Quraisy karena keislamannya. Kemudian Abu Bashir tinggal di daerah Al-Ish dan mengumpulkan kaum muslimin dari kaum Quraisy yang belum mendapatkan izin dari wali mereka. Daerah tersebut merupakan jalur perdagangan kaum Quraisy, sehingga dengan pertimbangan tersebut, pemuka Quraisy mengizinkan semua yang telah masuk Islam untuk pergi ke Madinah. Dari sinilah banyak orang-orang Mekah yang berislam dan pergi ke Madinah dengan leluasa. Langkah selanjutnya, Rasulullah mengirimi Raja Romawi dan Persia surat untuk memeluk Islam. Sebuah tindakan yang sangat mengejutkan, karena pada saat itu tidak ada satupun yang berani mengusik dua kerajaan besar tersebut. Rasulullah juga mengirim surat Raja Mesir untuk memeluk Islam. Rasulullah juga mengutus Ja'far bin Abu Thalib ke Habasyah untuk memberikan Najasyi surat dari Rasulullah dan menjemput kaum muslimin yang dulu berlindung di sana untuk menuju Madinah. Najasyi kemudian masuk Islam. Masih ada salah satu musuh yang keberadaannya sangat berbahaya bagi kaum muslimin, yaitu para Yahudi yang telah membangun kekuatan di Khaybar. Untuk itu, Rasulullah menyiapkan pasukan untuk menyerang ke Khaybar sebanyak 1.400 pasukan dan 100 pasukan berkuda berangkat menuju Khaybar. Pasukan muslim tiba di Khaybar pagi-pagi sekali dan mengejutkan para Yahudi Khaybar. Kemudian besokan hari dilakukanlah penyerangan. Khaybar memiliki benteng-benteng yang kuat, sehingga pasukan muslimin harus menyerang ke benteng-benteng kaum Yahudi. Satu persatu benteng Yahudi berhasil ditaklukkan dengan pertempuran yang sangat hebat. Bayangkan saja, 1.500 pasukan muslim harus menghadapi 10.000 pasukan Yahudi di Khaybar. Namun, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan muslim memenangkan peperangan. Kaum Yahudi memohon untuk dibiarkan pergi dari Khaybar. Namun ada beberapa yang memohon untuk tetap tinggal mengurus tanah-tanah di Khaybar. Pasukan muslim mendapatkan rampasan perang yang berlimpah dari peperangan itu, sehingga cukup untuk menjadi mandiri dan lebih kuat lagi. Rampasan perang itu dibagikan sesuai perhitungan kepada pasukan muslim. Kegembiraan kemenangan ini ternyata bertambah dengan kepulangan Ja'far dan kaum muslimin dari Habasyah.
kaum muslimin terus membangun kekuatan mereka dengan anugerah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga tidak terasa 1 tahun sudah berlalu sejak perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Rasulullah menyeru kaum muslimin untuk melakukan umroh pengganti. Berangkatlah sebanyak 2.000 muslimin dengan penuh semangat. Namun Rasulullah juga tetap waspada dengan mengirimkan 100 pasukan berkuda mendahului mereka. Mendengar kabar ini, kaum Quraisy bergegas meninggalkan Mekah dan membangun perkemahan di bukit-bukit sekitar. Dari sana mereka melihat kaum muslimin berumroh mengikuti Rasulullah dan sangat semangat. Hal ini membuat mereka takjub melihat kekuatan kaum muslimin. Indah dan mulianya ajaran Islam membuat hati Khalid bin Walid bergetar dan masuk agama Islam. Ia beserta 2 pemuka Quraisy lainnya masuk Islam dan pergi menuju Madinah. Hal ini membuat penduduk Mekah banyak yang mengikuti keislaman dari pemuka mereka dan pergi ke Madinah. Setelah itu terjadi peristiwa yang mengerikan. Sebanyak 15 dai yang dikirimkan ke perbatasan Syam tewas dibunuh pasukan Romawi. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah mengirimkan 3.000 pasukan pilihan di bawah pimpinan Zaid bin Haritsah. Sesampainya di Syam, mereka terkejut. Ternyata Romawi telah mengirimkan pasukan bantuan sebanyak 200.000 orang. Sempat ragu para tentara muslim. Namun Abdullah bin Rawaha mengingatkan mereka bahwa inilah yang sangat-sangat diimpi-impikan setiap muslim, yaitu mati syahid. Akhirnya pasukan muslim kembali semangat dan segera maju untuk berperang. Pasukan muslim berperang dengan hebat dan gagah berani. Salah satunya Zaid bin Haritsah. Ia bertempur dengan hebat hingga tidak ada satu musuh pun yang mampu mengalahkannya. Hingga akhirnya ia tertombak dan mati syahid. Bendera komandan selanjutnya dipegang Ja'far. Ia bertempur dengan hebat. Saat itu tangan kanannya ditebas musuh. Lalu ia memegang bendera dengan tangan kiri. Lalu tangan kirinya ditebas. Kemudian ia memeluk bendera dengan sisa lengannya. Kemudian Romawi membelahnya menjadi 2. Ia pun syahid pada pertempuran itu. Selanjutnya, bendera komando dipegang oleh Abdullah bin Rawahah yang sempat ragu untuk menyerang, namun dapat meyakinkan diri untuk maju. Kemudian ia pun syahid dalam peperangan itu. Selanjutnya, melalui sebuah perundingan, dipilihlah Khalid bin Walid yang baru saja masuk Islam untuk memegang bendera komando. Khalid bin Walid melakukan sebuah trik sehingga terlihat di balik pasukan muslim ada debu yang mengepul, seolah pasukan bantuan datang. Pasukan Romawi melihat itu ketakutan hingga bergerak mundur. Mereka beranggapan bila 3.000 pasukan saja sudah sekuat ini, apalagi jika lebih banyak. Melihat mundurnya pasukan Romawi, Khalid bin Walid pun memimpin pasukan untuk mundur dan kembali ke Madinah. Khalid bin Walid pulang ke Madinah dengan duka mendalam. Kaum muslim baru saja kehilangan 3 panglima besar mereka. Rasulullah sangat bersedih. Beliau mendatangi keluarga ketiga panglima itu untuk menyampaikan kabar duka. Namun berita tentang perang yang dikenal dengan Perang Mu'tah ini berefek sangat besar. 3.000 pasukan muslim
menghadapi 200.000 pasukan Romawi yang sangat ditakuti oleh siapapun. Mereka beranggapan pasukan ini pasti mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga berbondong-bondonglah suku-suku Arab yang tadinya memusuhi Islam masuk ke dalam ajaran yang mulia, yaitu ajaran agama Islam. Baiklah anak-anak, cukup sirah nabinya. Selamat mendengarkan, dan nanti soalnya Ustadz tulis. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.